Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minta khusus satu Fatihah untuk ibu saya ya, masih pemulihan di rumah. Semoga beliau sehat wal afiyah fit ta'ah wal ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang tua kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Kita istiqomahkan sambil membaca Alam Nasrah ya. Ini biar kita diberikan kemudahan dalam semua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu utai luweh kitik atau luweh sedikit mayujadu kang den temu apa ma fi akhir zamani yang dalam akhir zaman iku dirhamun bondo dunyo gampangnya itu dirham halalun halal au akhun utawa dulur yusaku kang den percaya apa bihi kelawan akhun. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu ya, kalau sudah ada dua tanda ini berarti sudah mendekati akhir zaman, yaitu adalah kita sangat sulit atau sedikit sekali kita melihat bondo dunyo itu yang halal. Kebanyakan entah itu
bentuknya yang tidak halal, gitu ya, atau caranya yang mendapatkan itu tidak halal dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali yang dirham yang tidak halal. Bisa jadi caranya juga tidak halal. Ini banyak kalau kita mau melihat misalkan orang berdagang, contoh yang sederhana. Dagang ayam potong, tapi ketika menjual dikasih dipompa. Itu juga tidak menjadi halal karena sudah kalau ditimbang sudah berbeda. Itu yang dagang ayam misalkan. Misalkan dagang mobil, tidak menyampaikan apa kekurangannya. Itu ya tidak boleh. Kebanyakan orang yang jual mobil itu menyampaikan kekurangannya enggak? Biasanya, wah ini bagus Pak, ini meterannya sudah masih dikit ini Pak. Ada teman kemarin rupanya setelah dicek sudah dijual, sudah dibeli, meterannya diganti. Apa meterannya itu? Speedometernya ya. Yang harusnya sudah sampai 500 atau 400 sekian, di situ diganti hanya 90 lah, 90 berapa ya. Terus sudah pernah tabrakan dan seterusnya. Akhirnya dapat 1 bulan dijual lagi sudah turunnya 30 jutaan. Karena yang beli tidak tahu. Nah ini kan juga dirhamun untuk melihat apa ya penghasilan atau dirham yang halal itu sangat sedikit sekali. Gitu ya. Ini banyak sesuatu yang tidak halal. Yang kedua, akhun yusaku bihi, saudara yang tidak bisa dipercaya. Hanya enggak kira-kira sekarang itu. Dulure dhewe tapi ngapusi. Ngomongnya utang tapi enggak disaur-saur. Ngomongnya beli sesuatu, tanah atau apa, rupanya untuk berjudi misalkan atau apalah kira-kira itu. Banyak saudara yang tidak bisa dipercaya. Ya sampean bisa koreksi sendiri apakah kira-kira begini atau tidak. Kalau tidak berarti masih jauh lah kira-kira kita itu. Gitu ya. Kalau sudah banyak berarti sudah masuk dalam kategori akhir zaman. Kita lanjutkan. Ini karena hari santri kita roto akeh enggak hadisnya. Karena hari santri. Kok nggak libur ya Ustaz hari santri? Oh karena hari santri itu justru nggak perlu libur. Gitu. Akbaru utai luweh gede al kabairi, al akbarul kabair itu utawa luweh gede nih dosa. Iku al isroku nyekutoni billahi kelawan Gusti Allah. Jadi dosa yang besar, yang kabair, dosa yang besar itu menurut hadis yang pertama adalah isyraku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Jadi kita semua menduakan Gusti Allah. Kita menduakan dengan jabatan, kita menduakan dengan pangkat, dengan uang, harta benda dan seterusnya itu. Maka kalau berbicara isyraku billah, mensekutukan Allah ini tidak hanya lisan, tapi bagaimana hati kita ini mampu betul-betul tidak menduakan Allah. Caranya bagaimana, Pak? Yang pertama, yang paling gampang adalah hati ini jangan ta'alluq dengan makhluk. Jangan tergantung dengan makhluk. Tergantunglah kita ini kepada Allah. Ini kadang-kadang kita enggak nyadar itu. Kita sedikit-sedikit tergantung dengan makhluk, dikit-dikit tergantung dengan makhluk. Meminta tolong boleh, tapi kita tidak boleh tergantung. Karena semua itu sebenarnya kalau kita kembalikan dalam ilmu tauhid,
semua keterjadian itu hanya kehendak Gusti Allah. Oleh karenanya santri harus berhati-hati betul di sini. Hati kita jangan pernah terkotori tentang ta'aluk dengan makhluk itu. Jangan sampai. Maka kalau santri itu mesti percaya dirinya tinggi. Optimisme tinggi, ya optimismenya sangat tinggi. Gak pernah ragu-ragu dalam kehidupan itu. Walaupun sekarang gak jelas, misalnya ke kuliah ya kadang-kadang misalnya itu ya. Terus wae wiritan tidak wiritan, wae baca Quran jarang-jarang. Tapi sampai jangan pernah sedikit pun kecil hati. Optimis dalam hidup itu santri itu begitu. Ini mumpung hari santri itu sangat optimis. Karena kalian ini setengah wali. Setengah wali. Karena orang yang tidak pernah takut dengan masa depan itu adalah para wali. Nah, sama setengah wali, berarti kan rada gak wedi kan. Setengah wali. Itu jangan ta'aluk dengan makhluk. Yang kedua, ketika kita melakukan apapun, mendapatkan apapun, misalkan pertolongan dengan dari siapapun, dalam hati panjenengan harus secara tauhid yang menolong itu adalah Gusti Allah. Hati-hati betul ini. Dalam kondisi apapun, misalkan sampean pas gak di duit, di utang terus koncone nolong. Iki aku di duit 1 juta ya. Sampean gawe iki nganggur duit 1 juta itu. Ono kanca koyo ngono. Dudono nang aku sing utang maksudku. Nah, misalnya kayak begitu, sampean tetap berterima kasih sebagai manusia, tapi kalian dalam hati secara tauhid bahwa itu yang menolong adalah Gusti Allah. Enak nanti sampean. Jadi tidak akan masuk dalam kategori yang syirik-siri ya. Atau dalam kajiannya Imam Ghazali itu terkadang kita itu syirik khafi atau syirik yang tidak pernah kita, yang tidak kelihatan. Kalau nyembah patung, nyembah gunung, nyembah apa kan nggak mungkin kalian itu. Santri nggak mungkin nyembah pohon, nyembah apa kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi sampai menyembah makhluk yang ada dalam hati kita ini bisa jadi. Yang ketiga, saya kira jangan sampai kita itu menjadi aku. Atau bahasa begini, jangan sampai menjadi orang yang ujub. Apa ujub? Membanggakan keakuan dirinya itu sangat tinggi. Itu bahaya nanti. Kalau nggak ada saya itu nggak bisa. Itu kalau nggak aku itu nggak bisa. Kalau nggak aku nanti ini nggak akan jadi ini. Misalkan itu. Kalau nggak ada aku ini nanti nggak akan sukses. Nah, itu sebenarnya itu masuk dalam kategori apa? Syirik khafi tadi itu. Menduakan Tuhan. Karena keakuan itu sebenarnya miliknya Tuhan, miliknya Allah, bukan miliknya makhluk seperti kita ini. Maka kalau di hikam itu ya, kalau kita mau melihat di situ, orang itu akan sulit bersyukur kalau keakuannya tinggi. Itu akan sulit bersyukur. Tapi ketika berpikirnya bahwa semua yang terjadi itu dari Allah, maka akan lebih bersyukur. Wah, aku kalau nggak begini, kalau aku nggak punya ini, kalau aku nggak punya ini, sangat sulit untuk bersyukur sampean. Tapi kalau berpikir ini semua terjadi karena Allah, karena ini Allah sudah memberikan takdir seperti ini, karena Allah dikembalikan kepada Allah, karena saya seperti ini masih diberikan hidup oleh Allah, maka untuk bersyukur lebih mudah. Nah ini coba kita renungkan ya dalam kehidupan kita ketika menjadi seorang santri. Dan selamanya santri itu ya santri. Nggak pernah menjadi mantan santri itu nggak ada. Mantan kiai masih si ono lah, mantan santri nggak pernah. Ketika jadi santri, sekali jadi santri ya tetap menjadi santri. Ini yang pertama dosa besar. Dikit-dikit aja, nanti terlalu jeru sampai malah nggak gelem kuliah kok. Terus gak usah kuliah apa, aku tak mendalami tauhid itu. Malah malah masalah kok malah. Sampai di sini wong tuane kok malah kepikiran iki ngaji nang ndi kok malah gak gelem kuliah itu kan masalah. Karena saya pernah
fase itu ya, ketika saya di pesantren akhirnya saya nggak mau sekolah. Karena saya anggap sekolah itu adalah apa? Duniawiyah. Rupanya penting juga sekarang, tak pikir-pikir. Dulu saya sempat berpikir begitu. Karena setiap hari baca Quran, setiap hari malam bangun dan seterusnya, lah. Pokoknya ibadah-ibadah ritual-ritual itulah dilakukan. Yang menjadi aku gak butuh liane. Ya karena masih SMP ya, masih kecil ya. Gak berpikir ya apa tuku brambang, itu gak mikir. Ya apa bojo njaluk kelambi ku guru mikir lah kira-kira gitu. Kalau sekarang penting nih anak sekolah itu. Nah, yang kedua dosa besar itu wa qatlun nafsi, mateni awa-awaan, mateni wong. Itu dosa besar. Jadi untung ana kiai itu. Jadi bisa memberikan motivasi, pemahaman kepada masyarakat agar orang paten naten. Saling mematen apa? Saling paten-patenan itu enggak oleh. Nanti terkecuali dengan karena kondisi-kondisi tertentu ya. Misalkan membela diri, misalkan dalam kondisi perang, itu ya. Dalam kondisi negara yang butuh kita harus mengangkat senjata itu beda lagi kasusnya. Dalam kondisi yang normal, ndak oleh dimateni wong. Ya mateni akses konco barang ya nggak oleh. Koncone atine ngesir arek wedok kono aksesnya diputus. Jangan sampai lewat sini dia. Nggak tahu itu inceranku ada diincer wisan. Janganlah, jangan sering gitu, jangan senang memutus akses temennya gitu. Nggak api. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu dosa besar itu adalah wa uququl walidaini, yaitu adalah wani-wani wong tua loro. Nah, jenengan kalau berani ke orang tua, ke bapak atau ibu, berarti itu adalah dosa besar. Ojo sampai awake dhewe mani dengan orang tua. Karena kalau kita mau flashback ya, kalau kita mau berpikir kembali ke belakang, bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang bapak yang betul-betul merawat anaknya sampai gede kabeh kok sampean ini. Sing wis seneng beras kabeh ini. Seneng mangan kabeh kan ini. Itu karena jerih payah orang tua dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali dari kita semua. Enggak pernah. Saya enggak pernah dengar orang tua saya itu sampai wis penak le aku tuku-tukokno mobil apa. Enggak. Orang tua tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari anaknya. Tapi hanya cukup bisa membesarkan dengan keikhlasan. Yang paling ikhlas itu adalah orang tua kepada anak. Wes sampean cek itu. Wah, ada Pak sih nggak ikhlas Pak. Aku itu sekolah dihitung mulai TK sampai S1 itu. Ono catatan nih sampai lengkap itu. Ono berang. Aku pernah guru tapi rada khawatir aku. Apa guru rada percaya aku. Tapi ada yang mengatakan begitu. Jadi pengeluaran mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ditulis. Engko lek wis lulus S1 dikasih tahu. Iki lho Le, awakmu entek sakmene lho. Beh iki koyo kleru iki. Iki wong tua kleru iki. Aku pernah dengar begitu. Tapi yang saya alami bahwa orang tua itu adalah manusia yang sangat ikhlas untuk mendidik anaknya. Maka wa uququl walidain, wani nek wong tua itu termasuk dosa gede. Sampeyan pikir-pikir dhewe, sampeyan sering ngapusi apa ora nek wong tua? Sering wani apa ora kira-kira? Kayak misalnya dikongkon, le liburan bisa mulai le. Wah nggak bisa bu, ini di sini saya sibuk saya ini. Wah saya ini sekarang jadi ketua apa misalnya, nggak bisa ini bu. Mohon maaf bu. Bukan karena tidak mau menghormati panjenengan, tapi saya ini jadi orang penting nih. Wah hancur sampean. Saya ini walaupun begini pernah jadi ketua BEM. Ketua BEM pusat. Presiden masih pernah saya. Pernah jadi presiden walaupun cuma setahun. Kalau yang ini kan 5 tahun. Ya. Saya juga tak tunggu telepon, nggak ada telepon ini. Ya. Saya itu dulu walaupun aktif di aktivis ya, jadi ketua BEM juga. Saya itu setiap bulan pulang. Setiap bulan, hampir setiap bulan.
Pulangnya hanya pagi berangkat dari Malang, seret nyampe sana, minta doa restu, sowan, jaluk sangu, mulai sore nih balik. Ngono tok. Karena ya deket ya, cuma Lumajang ya, paling 4 jam. Kalau yang jauh kan, saya Banten Pak, saya di Banyuwangi kan enggak cukup 1 hari ya, misalnya gitu. Nah, saya kan cuma 4 jam lah cukup. Pakai sepeda motor kan anak muda kan pagi itu pulang. Walaupun sesibuk apapun, saya pulang 1 bulan sekali. Dan saya tidak mau ditransfer pada waktu itu. Tahun berapa ya, tidak mau. Nah, kalau sampai ini jauh ya nggak mungkin Pak, kalau setiap bulan pulang saya habis uangnya. Nah, dulu saya pakai sepeda itu pulang setiap bulan. Sesibuk apapun. Gitu ya. Maka jangan pernah kita menyakiti orang tua. Wes kunci itu sudah. Tak rasa nih, tak rasakan saya sampai seperti ini itu apa ya sebabnya itu. Salah satunya adalah saya berusaha tidak menyakiti orang tua. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita. Buat beliau senyum. Kunci nih. Dan nek sampean wani nang wonten berarti menjadi akbarul kabair, dosa gede. Nah, yang keempat wa qaulu zur. Wa qaulu zuri pengucap goroh. Berbohong itu masuk dosa gede. Walaupun nanti ada perdebatan secara fikih, ada boleh yang itu berbohong misalnya. Itu kita nggak bahas itu, tapi yang bohong yang merugikan banyak orang, saya kira itu menjadi dosa gede. Pemanen ada di pemimpin bisa sampai goroh. Sekarang ngomong A, besok B. Sekarang ngomong A, tiba-tiba kenyataannya C. Nah itu kan goroh. Itu. Janganlah kalau pemimpin. Nah saya kemarin lihat Pak Prabowo pas pidato itu, wah ini kayaknya punya optimis lah kita. Sementara ini kita punya optimis untuk beliau lah. Dengan patriotisme, dengan sambutan apa pidatonya yang menggelora gitu lah. Demi rakyat ya kita tunggu aja lah nanti ya. Karena kita termasuk rakyat. Ketika nanti tidak demi rakyat kita bisa untuk berbicara kepada beliau saya kira. Dan itu saya kira wajar di negara demokrasi. Tidak ada masalah. Tapi jangan belum apa-apa sudah sudah dikasih wah ini nggak benar jangan. Oh belum apa-apa kok. Baru dilantik itu wes ada yang macam-macam lah ya. Wah ini nggak cocok ini. Kita tunggu dulu lah, sabar dulu lah. 1 tahun gitu aja. Nanti apakah kebijakan-kebijakan beliau itu betul-betul pro dengan rakyat atau tidak? Ojo di wis urung apa-apa wis rame ya. Ya karena nggak diteleponi gue. Lah WD gak ditelepon kan ya wajar. Kita siapa gitu kan. Tapi Gus Miftah ditelepon. Sudah dilantik. Baik, kita lanjutkan. Aksiru ngekeh-ngekehono sira dzikrul mauti ing eling pati, ing eling mati. Dzikrul mauti eling mati. Fa innahu mongko satemene dzikrul maut iku yumahisu ngelebur apa dzikrul maut adzunuba ing dosa. Jadi di hadis ini kita diperintah untuk perbanyak zikrul maut. Mengingat-ingat kematian. Tapi lesson nomor itu angin. Asli ya. Sampean paling ora kepikiran kok ya. Gak pernah mikir. Maka ketika kematian itu sudah tidak bisa memberikan nasihat padamu, berarti panjenengan memang sudah parah. Ketika kematian itu tidak memberikan nasihat dalam hidupmu, berarti sudah sangat membantu hati panjenengan. Maka lah orang sih sadar, sih benar, ngelihat orang mati itu langsung, iya ya aku kok ya mati. Oh iya ya aku gak akan melakukan dosa ya. Oh iya ya aku gak akan ngapusi. Oh iya ya apa dan seterusnya. Karena mengingat kematian.
wa yuzahidu ndadekaken zuhud apa zikrul maut fid dunya ing dalem dunya. Satu, melebur dosa, yang kedua menjadikan kita itu lebih zuhud, tidak cinta dunia berlebihan. Kalau sering zikrul maut. Nah, sampai pernah enggak sampai ana wong mati tuh, ya Allah, iya ya, aku kok ya mati kok ya ngono iku. Aku gak nemen-nemen golek dunya ya Allah. Lah, ketika ada kesadaran begitu, maka orang itu kalau nanti di lanjutannya ya, fa in dzakartumuhu mongko lamun eling-eling sira ing maut indal ghina ing dalam sandingi sugih dalam kondisi kaya, hadza mahu mongko ngerusak apa zikrul maut ing ghina. Artinya ngerusak itu ketika panjenengan dalam kondisi yang kaya dan sering berpikir ngiling-ngiling tentang kematian, maka kekayaan panjenengan itu akan ditasorufkan kepada tempat yang benar. Untuk bangun musola, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk bantu fakir miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena berpikir dia akan mati dan tidak akan membawa kekayaan itu selain amal solehnya. Nah, ini ngenai kabeh ning awake dhewe kira. Iki pelaku kabeh nek gini Mas. Sing ngomong pelaku ya sing ngrungokne pelaku gitu Mas. Biasanya wong sugih iku malah lali mbek mati. Wedi ya mati. Aku ya rada wedi Mas, rada sugih lagi. Sampai wedi Mas. Enggak ya setidaknya kita ingin mati lah. Oh ya lek sugih iku kudu berbagi lah. Oh ya ini lek ana apa rezeki ya kita bagi. Nah, lek bagine wong miskin indal fakri ini nih wa in dzakartumuhu lan lamuno ngiling-ngiling sira ing maut indal fakri ing dalam kondisi fakir ardhakum mongko ridhoaken apa zikrul maut ing sira biaisikum lan penguripan sira. Lah, ketika dalam kondisi fakir jenengan nginget-nginget dengan kematian, sampai itu akan ridho dalam hidup panjenengan bahwa kehidupan ini juga akan ada akhirnya, yaitu adalah kematian. Nah, maka panjenengan juga menyiapkan kebaikan panjenengan ketika fakir, ya harus sabar, yakinlah setelah kefakiran akan merasakan kebahagiaan dengan kesabaran itu. Setelah mati, jenengan akan diberikan kebahagiaan hidup setelah kematian. Ini sampean harus yakin. Ya, njaluki ya sing sugih sih, Pak. Sing miskin gak enak. Kabeh sapa sing gelem miskin. Misale itu, misale. Itu ya. Jadi sing sering sampean ingat kematian. Jadi ketika sampean kon ceramah terus apa ya? Di acara-acara kematian itu paling angel, Pak. Karena nasihat terbaik itu adalah kematian. Kalau sudah nasihat kematian tidak menjadi nasihat terbaik dalam hidup ini, ya berarti parah hidup kita. Siapapun itu mau gelari profesor, dokter, KH dan seterusnya ya nggak ada urusan. Kalau melihat orang mati terus dia masih sombong, masih bakhil dan sebagainya, ya parah hatinya. Oke. Yang selanjutnya ini akan bahas tentang sholawat. Aksiru ngekeh-ngekeh ana sira minas sholati saking doa sholawat alayya ing atase ingsun fi yaumil jumati ing dalem dina Jumat wa lailatul jumati lan wengine yaumul jum'ah. Faman utai sapane wong faala iku nglakoni sapa madzalika ing mengkon-mengkon aksar ngakeh-ngakehne sholawat iku mau kuntu mongko ana lahu katiman iku syahidan nakseni wa syafi'an kang nulungi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Di hadis ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan seterusnya lah, nanti apa baca sholawat yang lain banyak juga. Perbanyaklah membaca sholawat fi yaumil jum'ah, di hari Jumat atau malam Jumat. Walailatul jum'ah. Karena apa?
orang yang memperbanyak membaca sholawat itu, dia akan mendapatkan syafaat nanti di yaumal kiamah. Di hari kiamat yang itu tidak ada pertolongan lagi selain adalah syafaat dari Kanjeng Nabi, rahmat dari Gusti Allah. Ya, tinggal milih awake dhewe mau sholawat atau tidak. Lah aku gandolan sholawat aja. Amal saya ini kan ya bisa dihitung, sholat nggak khusyuk, paling sodako ya nggak ikhlas. Apalagi yang kita andalkan itu ngajar ya nggak ikhlas paling. Ngajar nggak dibayar kali nggak budal dosen. Oh, nak dosen nggak dibayar terus budal. Roto angel lah boleh ini. Mesti lah nggak dibayar rame. Maka amal apa yang kita harus andalkan nih? Salah satu yang bisa kita andalkan adalah memperbanyak membaca sholawat. Sampai nakake maca sholawat. Setidaknya nanti kalau di dunia ini nggak diberikan kemuliaan, sampai harus yakin wasyafi'an yaumal kiamah. Syafaat di hari kiamat. Selama dengan yakin dan terus membaca sholawat nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Aku yakin. Wah enak iki wis. Gandolan ae ning Kanjeng Nabi penak. Aksiru ngekeh-ngekeono sira minas sholati saking doa sholawat alaiya ing atas ingsun fa inna sholatakum mongko sak temene sholawat sira alaiya ing atas ingsun iku maghfiratun dadi pangapura lidzunubikum maring dosane sira wa telu bulan nupriya sira ilaya maring ingsun ad-darajata ing derajat wal wasilatan lan lantaran wasilah lantaran wal wasilatan lan lantaran fa inna mongko satemene wasilah ingsun inda rabbi ing dalem sandingi Gusti Allah pangeran ingsun iku syafaatun dadi syafaat lakum kadue sira. Iku lah. Kurang penak apa iki? Maca selawat sing akeh, salat itu menjadi maghfiratun lidzunubikum. Dadi pengampun dosa panjenengan dan itu akan mengangkat derajat panjenengan atas lantaran sholawat itu akan mendapatkan syafaat dari Gusti Allah. Itulah. Dari Gusti Allah. Mendapatkan syafaat nanti. Jadi pertolongan. Ketika kita betul-betul tidak ada pertolongan selain syafaat dari Kanjeng Nabi, pertolongan dari Gusti Allah. Rahmat dari Gusti Allah. Wis pokoknya sholawat. Sing akeh. Nek seneng gawe tasbih sing apa ya gawe tasbih sing dihitung iku gak apa-apa. Sing wis makome rada saya sudah makomnya lebih tinggi daripada itu, Pak. Sudah enggak pakai hitungan ya, enggak apa-apa wis pokoke neng hati sampean selawat. Lha wong macam-macam. Lah aku wis rada awur-awuran kan isih enom kan. Aku kan isih enom padha mbek sampean. Ya kadang-kadang tak pamer nih nggo tasbih, kadang-kadang yo nggowo apa iku? Digital gitu loh. Digital itu. Ada yang mengatakan mosok zikir kok pamer. Aku enggak iso zikir aku. Nah, gitu kan. Karena kadang-kadang kita betul-betul lupa itu loh kalau enggak dibantu dengan alat. Kalau enggak dibantu dengan alat tasbih itu bisa jadi kita betul-betul enggak berzikir hati kita ini. Kan hati kita ini sudah terlalu penuh dengan dunia ini. Sulit itu. Kalau sampai makom-makom mursyid itu masa menang ya zikir sampean. Lagi ini kan apa sih? Mursyid apa syirik ya arah itu kan. Lek mursyid itu thariqah itu kan diemnya itu kan nafas itu kan berzikir. Nafasnya itu adalah zikir. Diemnya itu adalah hatinya berzikir. Karena zikir itu ada zikir bil qalbi, ada zikir bil lisan. Ada zahir, ada batin. Lela awake dhewe gak iso loro-lorone kan masalah. Itulah. Maka sing akeh maca selawat, lek iso nggo tasbih ora apa-apa lah, tapi lek nang kuliah koyo ora penak lah nggo tasbih, itu kan gak penak lah. Tapi lek kalau pakai yang digital itu kan masih mungkin lah ya. Ada yang digital agak keren yang kayak Ake itu kan sekarang populer tuh. Saya lihat mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai banyak yang bawa pakai begitu bagus lah gitu. Bukan dipamerkan itu. Itu sebenarnya cara untuk bagaimana hati ini dibantu dengan alat itu biar connect, biar zikir. Gitu loh. Masalah sampean ikhlas, masalah sampean pamer enggak itu kan enggak penting. Orang lain enggak bisa ngukur itu. Lah aku sih begitu. Wah Pak Imam paling ketok ahli zikir ini.
Orang ngurus aku. Daripada sampean wis ora nggawa paling wis malah gak zikir. Mek gede abrus ngono. Ngrasani kanan kiri ngrasani ini ya jelas gak zikir artine ngrasani terus kok. Maka coba itu dilatih. Kalau sampean pernah ikut thariqah ya malah nafas panjenengan itu zikir bin nafas Allah itu kan sampai hu Allah Allah itu kalau yang ikut ke thariqah ini ya kalau enggak ya pokoknya sholawat aja wis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad misalnya skripsi kok gak mari-mari dosennya angel sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wis beres percaya ambil aku sama cakne ping 10.000 no paling dosennya oh ya sudah langsung ujian kira-kira gitulah kira-kira ini yang penting yakin ya men tapi tetap digarap skripsi ini masuk masalahnya ini sampean misalnya ya ana bimbinganku maca sholawat ping 10.000 aku macane ping 100.000 mendal kasih tembus kira-kira gitu ya. Atau seperti apa lagi kira-kira wis sholawat aja bismillah wis penak-penakan ya satu maghfirah dzunub dan akan mendapatkan syafaat oke Aksiru ngekeh-ngekana sira min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira. Fa innal baita mengko satemene omah allazi kang la yuqra'u ora ana maca fihi ing dalem omah Al-Qur'anu Al-Qur'an yakilu mongko kiti apa khairu kebagusane bait. Wa yaksuru lan akeh apa syarruhu olone bait. Wa yazikulan rupek apa bait ala alihi ing atase penghuni bait. Ini juga penting kita diminta memperbanyak membaca Al-Qur'an di rumah. Ini di rumah jenengan sing sering membaca Al-Qur'an. Kenapa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Wa yadhiku ala ahli. Ketika rumah itu enggak pernah dibacakan Al-Qur'an. Ini hadis ini. Maka di situ kebaikannya sedikit. Dan kejelekannya banyak. Biasanya rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an iku wa yadhiku ala ahlihi sumpek wong sing nempati rumah itu. Biasae. Nek sampean kok sumpek berarti suwe enggak maca Quran. Ngono ae gampang. Kadang-kadang kita ini kan apa kok sumpah ya pikiranku, hatiku gak enak apa ini ya. Wis baca Quran, wudu baca Quran. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran pasti di situ tidak tenang, rupek, sering kekiran dan seterusnya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah panjenengan. Penak wis maca Quran. Tadi wis sholawatan terus maca Quran. Mosok gak penak uripe sampean. Sing dangdutane penak kok uripe. Mosok sampean gak yakin ambil Al-Quran. Aku ngono ae iki wis gampang-gampangan ae. Kalau wong sing dangdutan iso penak uripe. Mosok sing maca Quran, maca sholawat gak penak uripe. Ayo. Penak. Wis percaya sampean. Engko sampean mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi lah inget ini. Engko lek sampean gak penak nang omah wis. Nang omahku. Ya. Kok gak penak, Pak? Berarti nek sing keliru nanti sampean itu. Sampean ahli sholawat, ahli maca Quran, apalagi sampai hafidul Quran kok enggak mulia uripe. Berarti anak sing keliru. Wis itu jaminan itu sudah. Di tempat saya itu yang desa-desa itu yang hafidul Quran itu penak-penak uripe. Ya gak penak itu bukan sampean bayang nih harus naik Alphard loh ya. Jangan begitu, terlalu tinggi kita. Jangan dibayang nih terus kalau sampean kemarin delok pelantikan menteri-menteri enggak ngono. Iya, kemuliaan itu tidak hanya itu hanya semu saja semua itu. Ya karena enggak ditelepon awake dhewe ya. Dan itu semua itu maksudku. Tapi bukan itu kemuliaan itu orang bisa melihat cek lah.
orang yang hafal Quran itu, hafid Quran itu. Hampir dimuliakan lah. Hampir saya yang tahu dimuliakan. Dicukupi, dimuliakan. Ya cukup ya itu hidup dan sebagainya. Sama yang sering dibaca Al-Quran rumahnya. Oke, kita lanjut dikit-dikit. Ini spesial ini, hari santri. Ini kira akeh hari santri ya. Akrimu mulia anosiro al ulama ulama. Fa inau mongko saat temene ulama iku warasatul anbiya, pewaris para nabi. Faman utai sapa wong iku akromahum muliaken sapa man ing ulama, fakot mongko temen-temen akroma dan muliaken sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Kita semua harus memuliakan ulama. Ulama itu siapa? Kalau sampai lihat dalam syarah Nashaikhul Ibad ya, di dalam kitab Nashaikhul Ibad, ulama itu adalah orang alim bil amal. Orang yang alim dan melakukan ilmunya. Itu ulama. Lek sampean roh wong pinter, wong alim tapi nggak menjalankan ilmunya berarti belum ulama. Gampangnya begitu. Itu definisi sederhana ulama itu. Orang alim, tahu ilmu agama, paham ilmu agama, bil amal dan melakukan amal dengan ilmu yang sudah dipahaminya. Maka kita semua harus memuliakan orang-orang yang seperti itu. Karena ketika kita memuliakan orang yang berilmu dan melakukan amal dengan ilmu itu, sebenarnya kita sedang memuliakan para nabi. Dan ketika kita memuliakan itu, maka Allah dan Rasul juga akan memuliakan kita. Ayo kurang penak ya apa? Kalau Allah dan Rasul itu memuliakan kita. Jadi gampang ini kita muliakan. Ya muliakan itu banyak caranya. Setiap daerah punya tradisi masing-masing. Punya tradisi masing-masing. Tidak harus apa-apa itu ya. Tapi ada tradisi-tradisi yang kita memang harus memuliakan seorang ulama. Akromu utawi mulia luweh dan muliakan annasi menungso iku atqahum luweh takwa nenas. Manusia yang paling mulia itu menurut hadis adalah orang yang takwa kepada Allah. Takwa itu ya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Nah kita kalau pengen mulia, menjadi manusia yang paling mulia ya harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kunci-kuncinya wis ana kabeh sebenarnya. Al-hazmu utawi apa ini ya? Tepat atau apa? Antusawiron tepat ya. Tepat iku antusawiron lamun musyawarah sira dara'in ingkang duweni pendapat summa tuti'uhu mongko kari-kari anut sira ing ra'in. Jadi kalau ini sebenarnya pembahasan tentang musyawarah. Kalau jenengan musyawarahlah kepada orang yang paham tentang problemnya, ahlinya. Karena kalau enggak akan sulit. Harus kepada orang yang tepat kalau jenengan bermusyawarah. Kalau bermusyawarah pada orang yang tidak mau bermusyawarah kan nggak jadi. Orang yang bukan ahlinya. Ya, selesai nanti. Al-Islamu utai islamiku nadhifun bersih, suci. Fatanaddofu mongko dadi bersih sira. Fa inna mongko satane wong iku layan hulu ora manjing aljannata ing swarga illa angin nadhifun apa nadhifun wong kang bersih. Islam itu adalah suci, maka kita harus selalu suci. Orang yang tidak mau bersuci gitu ya. Orang itu tidak akan masuk surga kecuali orang yang suci. Ya itu bisa jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita ya sholat harus suci dan seterusnya saya kira. Ini kita juga harus menjaga kesucian kita. Kalau bisa menjaga wudhu, dawamul wudhu. Misalkan batal wudhu. Ada enggak yang kita di sini yang dawamul wudhu itu?
mendawamkan wudu. Misalnya sampean batal, langsung wudu. Walaupun tidak harus sholat. Batal wudu gitu. Itu bagus juga. Ya. Al-akbaru utawi kang luwih tuwa minal ikhwati saking saudara iku bimanzilatil abi dadi penggantine bapak. Jadi misalnya dalam keluarga itu bapaknya sudah meninggal, maka kerabat tertua itu menjadi pengganti bapak. Kenapa? Karena yang akan menjaga adik-adiknya. Ini sudah dibahas juga di hati. Jadi sudah dalam kehidupan kita kan yang terjadi begitu. Al amanatu utai amanah iku tajlibu nari apa amanah ar-rizqa ing rezeki wal khiyanatu utawi jidro ki khianat iku tajlibu dadi nari apa khianat al faqra ing fakir. Jadi amanah itu memang akan menghasilkan mendekatkan kepada rezeki. Jadi kalau jenengan diberi amanah, lakukan dengan yang baik. Terbaik lakukan dengan yang baik agar mendapatkan rezeki. Jangan sampai panjenengan semua ketika diberikan amanah jenengan cidro mengkhianati amanah itu maka akan mendatangkan kefakiran pada kehidupan panjenengan. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah percaya pada diri kita. Nah, ketika jenengan kesempatan diberi amanah, lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu teori-teori sederhana ini sebenarnya. Umirtu dan perintahkan ingsun an uqatila merangi ingsun anasa ing menungso hatta sing yasadu nyakseni sapa nas alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yaqumi sholata wa yutu zakah fa idza fa'alu mungkare kelan nglakoni sapa nas dari mengkono yasadu alla ilaha illallah seterusnya itu asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking dimahum bi brodarae menas awalum lan penggaweane nas ila angin bihakin kelawan hak al islam wa isabuhum lan kebagusan Islam Allah iku Allah yang atas Gusti Allah. Ini menjelaskan tentang rukun Islam ya, syahadat, salat dan zakat dan belum nanti ditambah puasa dan haji gitu ya. Ini harus melakukan mengajak kepada orang untuk bertauhid, berislam gitu. Amiti ningkrihno sira al adza ing piloro atau gangguan anitoriki yang ada di dalan fa innahu mongko saatene nyingkrihne iku mau laka kadu sira iku sedekahun sedekah. Ini juga bisa menjadi dalil lek ning dalan ana sesuatu yang itu membahayakan singkrihno. Singkrihno apa bahasa saya? Dipindah disingkirkan itu ya. Karena itu juga bisa menjadi sedekah. Biasanya dulu itu dicontohkan kalau di pondok itu misalnya ono salah itu kan pohon salah sesuatu yang membahayakan itu dipinggirkan, diinggirne itu juga termasuk sedekah panjenengan. Berarti benak nih dalan dadi penak itu ya jadi sedekah panjenengan. Jadi sing pemimpin iso dadani dalan sing penak ya dadi sedekah. Ini doa ya, kita bahas 2 doa. Setelah itu nanti banyak doa-doa. Ini kalau kita hafal misalnya mulai wis enak iki. Undangan tonggone wis ndonga terus sampean iki. Entuk loro iki. Berkate lumayan kan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma duh Gusti Allah ini saat temene ingsun iku a'udzubika. Nyuwun pitulung nyuwun perlindungan ingsun ing sira min ilmin saking ilmu layan fa sing ora manfaat. Jadi yang pertama kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang dijauhkan atau dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kita mengharapkan ilmu yang manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa. Dan amal dan dijauhkan atau dilindungi dari amal yang tidak diterima. Nah, ini kita kan nggak berharap itu. Kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, wa du'ain la yustajabu. Dan doa yang tidak diistijabah, tidak dijawab oleh Allah. Maka ini kita berlindung kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat, amal yang diterima, dan doa yang diijabahi.
yang dijawab oleh Allah. Yang kedua, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahumma du Gusti Allah ija'al dadekaken tuan fi qalbi ing dalem ati ingsun nuran ing cahaya. Wa fi lisani lan ing dalem lisan ingsun nuran ing cahaya. Wa fi basari nuran wa fi basari lan ing dalem mata ingsun nuran ing cahaya. Wa fi sam'i lan ing dalem pangrungu ingsun nuran ing cahaya. Wa an yamini lan ing atasi arah tangan ingsun nuran ing cahaya. Wa an yasari lan arah kiwa ingsun nuran ing cahaya. Wa min fauqinu wa min fauqin saking arah di atas ingsun nuran ing cahaya. Wa min tahti lan saking arah isor ingsun nuran ing cahaya. Wa min amami lan saking arah ngarep ingsun nuran ing cahaya. Wa min khalfi lan saking buri ingsun nuran ing cahaya. Wa jalan dadakan tuan lima ring ingsun fi nafsi ing dalam awak ingsun nuran ing cahaya. Wa adim lan ngagungaken tuan lima ring ingsun nuran ing cahaya. Ini dahsyat ini doa ini. Kalau sudah semua itu dengan cahaya Allah, hati kita, lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kanan kiri kita, arah kanan kiri, atas, depan, belakang, dan diri kita itu penuh dengan cahaya Allah, dan kita dimuliakan, diagungkan dengan cahaya Allah, ya aman kita. Penuh dengan cahaya, penuh dengan kebaikan. Kalau bisa begitu insya Allah lah, kita optimis lah, selamat itu sudah. Selamat insya Allah selamat. Kemosok sing medina ngaji nggak selamat. Aku sing ngono ae ben lek ambek malaikat ditakoni sampean kok isih ana ndek dosa, mosok menungso gak oleh dosa. Tapi kan aku sing mulang ngaji, Pak. Aku kan isih ada yang ilmu bermanfaat itu mahasiswa santri-santri kan masih menjalankan ilmu itu. Masa aku sampean siksa? Aku iki lho maca selawat bendina. Sampeyan gak wedi ambek Kanjeng Nabi. Kira-kira malaikatnya mikir kira-kira. Bisa mikir gak sih malaikatnya? Gak bisa mikir malaikatnya, gak diakal. Bisa tidaknya malaikatnya ambek melungono. Iya masuk. Mati Kanjeng Nabi masuk. Sampeyan harus gandolan nih Kanjeng Nabi dan terus selalu berdoa. Ini sampai napal nih Ben. Ini ono donga akeh sampai napal nih mulih wis poena wis. Monggo Mas, misalnya mbek marotone, monggo saged dimulai donga. Oke, siap. Wis akeh mau sampai napal kan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran gitu kan. Wa bi basari nuran. Wa min apa man. Dan seterusnya lah itu amalnya. Insyaallah sampai langsung mertuane iya mantuku apik ya mantuku. Cocok ini. Wis langsung wis kesuk wong tuane karo ini ya kira-kira ngono lah. Gara-gara donga tok. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khair huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutahimi ya rabbi bi Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.